Presiden pertama Indonesia Soekarno, singa podium yang pintar menyihir lewat pidatonya, pernah mengatakan, "Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli." Sang putra Fajar menggunakan kata tempe bukan untuk meledek rakyat kita yang suka makan tempe sebagai sumber protein, tapi untuk mendongkrak semangat putra-putri Indonesia agar tidak punya mental lemah yang saat itu diidentikan dengan tempe. Sekarang, kita yang disebut Bung Karno bukan bangsa tempe, mungkin agak repot mencari makanan favorit itu. Lantaran harga kedelai yang melonjak tajam dari Rp7.200 menjadi Rp9.200 per kilogram. Kalaupun bisa ditemui, harga tempe plus tahu naik berlipat-lipat. Perajin tempe tahu, pedagang dan pembeli tentu tidak happy. Rp10.000 satunya, harga Rp9.000, Rp10.000. Nah ini saya naikkan Rp12.000. Harga kedelai sekarang itu 94. Kalau waktu normal? Normal sih kalau dari tahun 2019 itu normalnya sekitar 7 ke 6 ke 7. Harga kedelai yang melonjak karena harga di pasar internasional juga naik. Terlebih belakangan Tiongkok begitu doyan menyerap kedelai dari negara-negara penghasil kedelai. Dan Indonesia yang tergantung dari impor pun terkena imbasnya. Sudah sejak 1992, negeri kita tidak bisa swasembada kedelai. Itu terjadi di masa Presiden Soeharto 29 tahun silam. Dalam kampanye di Pilpres 2014, Joko Widodo yang waktu itu berduet dengan Yusuf Kala pernah mencanangkan swasembada kedelai. Tapi hingga saat ini, mimpi tadi belum terbeli, alias belum dapat diwujudkan. Hingga semester pertama tahun 2020 contohnya, Indonesia harus mengimpor 1,27 juta ton. Ditarik dari tahun 2014, tren impor kedelai juga naik. Dari 2 juta ton menjadi 2,6 juta ton di tahun 2018. Sementara produksi dalam negeri cuma 982 ribu ton. Jomplang. Tempe dan tahu yang dimakan mayoritas orang Indonesia berasal dari impor. Di antaranya dari Amerika Serikat dan Brazil. Apa yang terjadi? Di awal tahun 2021 ini merupakan pekerjaan rumah bagi Kementerian Perdagangan yang digawangi Muhammad Lutfi dan Kementerian Pertanian. Jika kita tak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri alias swasembada, pasokan kedelai mesti lancar dan harganya tidak mencekik perajin tempe dan tahu. Tapi sebagai negara agraris dengan tanah yang subur, mimpi swasembada kedelai tetaplah masuk akal. Diproduksi sendiri, menyejahterakan petani yang memproduksi serta memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itulah ekonomi berdikari yang diimpikan Bung Karno, bukan bangsa tempe.